down, yeah. I've been feeling so, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan alat ukur suhu, yaitu termometer. Perkenalkan, saya Niswatul Nisa Syam, semester 1 Prodi Pendidikan Fisika. Saya Mustira Aulia, semester 1 Prodi Pendidikan Fisika. Saya Hamdana, semester 1 Prodi Pendidikan Fisika. Saya Edi Prayoga Putra, semester 1 Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suhu. Suhu merupakan derajat ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu terbagi menjadi 4 skala, yaitu yang pertama skala Celcius, kedua skala Fahrenheit, yang ketiga skala Kelvin, yang keempat skala Reaumur. Nah, termometer berasal dari bahasa Latin, yaitu termo yang berarti suhu atau temperatur dan meter yang berarti mengukur. Nah, jadi termometer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur atau perubahan suhu. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer laboratorium. Yang kedua, termometer digital atau termometer klinis. Yang ketiga, termometer Fix-Bellamy. Yang keempat, termometer elektromagnetik. Yang kelima, termometer platinum. Yang keenam, termometer dinding. Yang ketujuh, termometer gas. Dan yang kedelapan yaitu termometer hambatan. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian termometer. Yang pertama yaitu termometer laboratorium. Bagian-bagian dari termometer laboratorium yaitu yang pertama tandem, yang kedua skalanya yang berupa dengan titik tetap bawah atau titik beku, dan yang kedua itu titik tetap atas atau titik didih, dan berupa dinding kaca yang berisikan dengan alkohol. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian dari termometer digital atau klinis. Nah, yang pertama yaitu display, kedua tombol on off, dan yang ketiga yaitu battery compartment, dan yang keempat yaitu termometer sensor, dan ini merupakan termometer digital yang fleksibel. Dan selanjutnya cara menggunakan termometer laboratorium. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu alatnya yaitu termometer laboratorium. Yang kedua itu wadah dan air. Yang pertama itu kita menentukan skalanya. Skalanya yaitu 1 derajat Celcius. Dan cara gunakannya itu tidak seperti itu, tapi seperti ini. Dan pertama itu kita memasukkan termometer ke dalam air seperti ini. Ya, selanjutnya itu melihat hasil pengukuran, yaitu dengan menyejarkan mata dengan skala termometer agar hasil pengukurannya benar. Seperti ini hasil pengukurannya yaitu 29. Nah, selanjutnya yaitu cara penggunaan termometer digital atau termometer klinis. Pertama yaitu kita menekan tombol on off. Setelah kita menekan tombol on off, maka termometer akan berbunyi. Setelah berbunyi, termometer akan siap digunakan pada bayi. Pada bagiannya yaitu mulut, dubur, dan lengan bayi. Maka termometer tersebut akan berbunyi pip yang panjang. Maka itulah hasil pengukuran termometer tersebut.
3. Nah, maka dari itu kita dapat melihat dari video berikutnya. Baik, selanjutnya ialah kelebihan dari termometer alkohol. Yang pertama, alkohol harganya murah dan mudah mendapatkannya di pasaran. Kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol 130 derajat Celcius. Alkohol lebih teliti sebab untuk kenaikan suhu yang sangat kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Selanjutnya, kekurangan dari termometer alkohol. Yang pertama, tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya rendah 78 derajat Celcius, membasahi dinding kaca, dan terakhir alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat. Konsep fisika pada termometer. Termodinamika merupakan ilmu yang membahas hubungan pertukaran antara panah dengan kerja. Hubungan ini berdasarkan pada dua hukum. Hukum dasar termodinamika yaitu hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Hubungan termodinamika pertama. Hubungan ini adalah salah satu dari hukum-hukum fisika yang menakjubkan dan validasnya tertarik pada percobaan seperti percobaan Joule yang dimana tidak ada pengecualian yang terlihat, yang artinya hukum termodinamika pertama sama halnya dengan pernyataan hukum kekekalan energi. Yang kedua yaitu hukum termodinamika kedua. Hubungan ini akhirnya dinyatakan secara umum yaitu dalam besarnya yang disebut entro yang diperkenalkan oleh Clausius pada tahun 1860-an. Tidak seperti kalor merupakan fungsi keadaan sistem. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu termometer merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Nah, adanya perbedaan hasil pengukuran naik dan turunnya pada input yang sama karena kepekaan alat ukur suhu yang berbeda-beda serta dipengaruhi prinsip kerja fisika serta kelebihan dan kelemahan